Gali? Gali yang stop-stopnya Gali. Itu video nanti di stop kan kita mau jelasin. Sudah dimulai. Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sona Gustian selaku guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Majalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata ruang letak sekolah ya. Sekalian memperkenalkan seluruh sarana prasarana di lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya. Dengan video ini mungkin ini bisa membantu adik-adik kelas 10 sekarang yang akan nantinya masuk di SMA Negeri 1 Majalaya ya. Ya, mungkin sekarang saya akan putar ya. Silakan. Ya. Ini adalah pintu utama masuk gerbang SMA Negeri 1 Majalaya. Di sini nanti siswa nggak boleh telat dari jam 7 ya. Siswa di sini harus masuk jam 6.45. Nah, kalau yang ada kesiangan ini 1 jam pelajaran nggak bisa masuk ya. Nanti ketemu di depan di sini, ketemu Bapak, Pak Jenny, nanti Pak Dian, Bapak Kepala Sekolah nanti ada di depan menyambut adik-adik kelas 10, 11, 12 ya. Nah, untuk yang sering kesiangan pasti ya kenal dengan saya ya. Oke, terus lanjut. Ya. Dan ini halaman depan SMA Negeri 1 Majalaya ya. Di sini biasanya untuk parkir tamu undangan atau tamu yang datang ke SMA Negeri 1 Majalaya ya. Dan ini ruang depan atas kimia ya, ini yang atas kimia dan fisika dan yang bawah biologi. Oke, lanjut. Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat datang di SMA Negeri 1 Majalaya. Perkenalkan, nama Teteh Dewi. Oh iya, adik-adik pasti belum tahu kan apa aja sih yang ada di SMA Negeri 1 Majalaya ini? Nah, kebetulan Teteh di sini akan menjelaskan bagaimana sih keadaan SMA Negeri 1 Majalaya ini. Yuk saksikan bersama-sama. Nah, bisa dilihat di sini ada Dena dari area kelas 10. Di sini ada kelas 10, dimulai dari kelas 10 IPA 1. Nah, ini kelas-kelas untuk kelas 10 ya. Di sini biasanya kelas 10 IPA 6, IPA 5, IPA 4 dan IPA 3 di sini, IPA 2 di sini, IPA 1 di sini dan IPS 5 di sana ya. Di apa? Ya ujungnya pokoknya. Lanjut. 1 sampai dengan 10 IPA 6 dan Nah, dan ini jika adik-adik yang ikut eskul poli, di sini tempat lapangan poli ya. Banyak rumput ya. Ya, oke lanjut. Ya. juga ada kelas 10 IPS 5. Di sini ada lapangan serbaguna di mana kalian bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan seperti olahraga ataupun hanya sekedar bermain-main saja. Di samping kelas 10 IPA. Nah, dan ini untuk kelas 10 juga yang ada di depan sana ya. Ini yang kelasnya menghadap ke jalan ya. Nah, dari sini ada kelas 10 IPS 1, 2, dan 3 di atas, 4 seberangnya ya. Oke, lanjut. Ada juga bangunan bertingkat yang diisi oleh kelas 10 IPS dan dimulai dari kelas 10 IPS 1 sampai dengan kelas 10 IPS 4. Oke, kita lanjut ke daerah kelas 11. Di sini ada ruang. Ya. Nah, dan ini lapang basket SMA Negeri 1 Majalaya. Bagi siapa saja yang mengikuti eskul basket SMA Negeri 1 Majalaya, kalian bisa latihan di sini ya. Dan ini kelas-kelasnya ini kelas 11 ya. Kalau ini kelas 2 lah ya. Kelas 11 di sini IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5 dan IPA 6 ya. Silakan dilanjut lagi. Dengan kelas 11 IPA 1 sampai dengan kelas 11 IPA 6. Di sini juga ada lapangan basket di mana kalian bisa Dipundurin lagi sedikit.
IPA 1 sampai dengan kelas 11 IPA 6. Di sini juga. Nah, ini biasanya dijadikan tempat parkir ya, area sini, dan area sini nih, ini tempat parkir SMA Negeri 1 Majalaya ya. Udah, lanjut lagi. Ada lapangan basket di mana kalian bisa bermain basket sepuasnya. Bila adik-adik memiliki hobi bermain basket, adik-adik bisa bermain di sini. Nah, untuk kelas 11 IPS ini terpisah dari kelas 11 IPA. Kelas 11 IPS ini terletak di area sekitar masjid. Ya, dan ini untuk kelas IPS ya, berbeda, ini berdekatan dengan kelas 10 IPA 6 ya. Di sini ada IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4 sebelah sini ya. Ya, lanjutkan lagi. Di mana ada kelas IPS 1 sampai dengan kelas IPS 4. Dan di antara kelas IPS 2 dan IPS 3 terdapat koridor yang Nah, dan ini ya agak menyempit ya jalannya. Jadi di tengah-tengah ini ada pintu untuk jalan ke Masjid SMA Negeri 1 Majalaya. Bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Majalaya yang Islam ya, bisa di sini ya. Sholatnya di sini. Ini ada Masjid SMA Negeri 1 Majalaya yang terjepit oleh pintunya, terjepit oleh IPS 2 dan IPS 3 ya. Oke, selanjutnya menuju ke masjid. Di masjid ini di bagian depan ada tempat wudhu untuk para laki-laki, sedangkan untuk perempuan terdapat di bagian dalam masjid. Untuk tempat beribadah, laki-laki mengisi bagian depan masjid, sedangkan untuk perempuan mengisi bagian belakang masjid. Sedangkan saat Jumatan, laki-laki mengisi Nah, dan di masjid ini ya dibedakan laki-laki dengan perempuan ya. Yang laki-laki di depan dan perempuan di belakang ya. Ada tempat khusus ya. Oke, lanjut Ki. seluruh bagian masjid dari mulai depan sampai ke belakang. Untuk kelas 12, kelas ini berada di area sekitar lapangan utama, di mana untuk kelas-kelas yang menghadap ke barat itu merupakan kelas 12 IPA, dimulai dari kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 6. Dan untuk kelas-kelas yang menghadap ke utara itu merupakan kelas 12 IPS, dimulai dari IPS 1 sampai dengan IPS 4. Di lapangan utama kita sering menghadap. Nah, ini adalah lapangan utama kita ya, lapangan utama SMA Negeri 1 Majalaya. Bagi adik-adik ya semuanya, untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya, semuanya akan upacara di sini ya. Ini adalah tempat upacara SMA Negeri 1 Majalaya, dan ketika ada acara kayak pensi seperti itu, nanti ini adalah panggung ini bisa dipergunakan untuk kayak seni ya, kesenian seperti itu. Oke, Ki, lanjut lagi Ki. Upacara hari Senin dan juga upacara peringatan hari-hari besar lainnya. Nah, tadi kan Tanda sudah menjelaskan bagian-bagian kelas dari mulai kelas 10, 11 hingga sampai kelas 12. Sekarang Tanda akan menjelaskan ruangan-ruangan lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Majalaya. Pertama, ada ruang guru yang terletak di sini. Oke, stop Ki. Nah, dan ini adik-adik, ini adalah ruang guru ya. Ya, ruang guru. Ada ya. Oh, ruang pengawasnya ini ya. Ya, ini mungkin. Ya, jadi ini tempat dulu pengawas. Jadi sebenarnya ini ada ruang guru ya. Jadi ruang guru ini adik-adik ketika ya yang biasa memanggil guru, ya cobalah panggil ke ruang guru ya. Ketika gurunya nggak masuk, coba panggil ke ruang guru ya. Jangan sampai adik-adik nggak memanggil ya. Dan terus kenali wajah-wajah gurunya ya. Jangan sampai seperti ada kejadian ya, menanyakan pasona, saya sendiri tapi ya, anaknya itu menanyakan ada pasona, ya itu menanyakan kepada saya sendiri ya. Jadi adik-adik nanti harus mengenali wajah-wajah guru ya. Jangan sampai nantinya tidak mengenali ya. Oke, lanjutkan Ki. Di samping ruang guru, ada ruang seni yang di dalamnya terdapat. Nah, ini bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya yang mengikuti eskul seni, ini ada ruangannya ya untuk eskul seni ya. Adanya terletak di samping ruang guru ya. Oke Ki, lanjut. Alat-alat musik tradisional, dimulai dari angklung sampai gamelan. Ada juga alat-alat musik modern seperti keyboard, gitar, dan lain-lain. Di samping ruang guru juga ada ruang BK, yaitu ruang bimbingan dan. Ini di sebelah kiri ruang guru. Di sini ada ruang BK ya.
Bagi kalian yang memiliki masalah atau konsultasi tentang pelajaran atau apapun, bisa datang ke ruang BP ya. Ingat ya adik-adik, ruang BP bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah ya. Tapi ini ruang BP ini adalah untuk ya yang mencari solusi, ya menceritakan apa saja ya buat adik-adik ya. Jadi jangan takut untuk datang ke ruang BP ya. Jadi BP itu bukan polisi sekolah ya, tapi guru-guru ya penyuluhan kalian untuk memberikan solusi kepada kalian ya. Oke, silakan kita lanjut. Konseling untuk seluruh siswa. Nah, di sini ada perpustakaan. Di sini kalian bisa membaca buku. Oke. Nah, ini setelah parkiran guru di sana, kalian akan bertemu nanti dengan ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini adalah tempat belajar ya. Omat, jangan dibikin tempat pacaran ya. Biasanya banyak yang pacaran di ruang perpustakaan ya. Oke, Ki, silakan. Meminjam, bahkan sekaligus belajar di perpustakaan. Asalkan kita tidak boleh berisik. Di samping perpustakaan ada ruang piket. Di sini merupakan ruangan perhubungan di antara pihak sekolah dengan pihak luar. Di ruang Ya. Nah, ini adalah ruang piket ya. Nanti bagi adik-adik kelas 10 sekarang, misalkan yang akan izin atau apapun, bisa datang dulu menghubungi ruang piket ya. Jika adik-adik pulang tanpa izin ke ruang piket, atau misalkan izin keluar tanpa izin ke ruang piket, maka akan dianggap tidak hadir ya di sekolah ya. Oke, Ki, lanjutkan. ruangan ini juga terdapat banyak sekali piala. Sopi. Nah, dan ini adalah piala-piala kejuaraan ya. Insya Allah SMA Negeri 1 Majalaya selalu terdepan ya. Di sini juga ada lab kimia. Kemudian di lantai 2 ada ruang tata usaha, ruang fotokopi, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang kepala sekolah. Ya. Dan ini adalah ruang TU ya. Jangan sampai adik-adik nanti salah ya ketika membayar apapun, misalkan datangnya ke ruang kepala sekolah ya. Ini adanya di sebelah kiri ya, sebelah kiri ruangan ya, bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu ruang kepala sekolah sama Wakasek ya. Lanjutkan, Ki. Di belakang sini ada lab komputer, lab fisika lama, lab biologi, dan di lantai 2 ada lab fisika baru. Ya, sorry. Nah, dan ini adalah lab komputer SMA Negeri 1 Majalaya ya. Bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya yang jika akan mengerjakan misalkan lupa ke bawah di rumah, nah nanti bisa mengerjakan ikut di lab komputer ya. Nah, dan ini lab biologi ya. Nanti ini digunakan untuk praktek biologi ya. Bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya nanti yang akan praktek nanti ini ruangannya khusus. Saatnya istirahat. Wah, sudah bel nih, waktunya istirahat. Kalau kalian lapar, bisa beli makanan di Kopsis atau koperasi siswa, atau bisa juga beli jajanan di kantin. Semua makanan yang kalian suka bisa dibeli. Nah, dan ini adalah koperasi sekolah ya. Jika adik-adik ingin membeli kayak ballpoint, penghapus, buku, bisa datang ke Kopsis sekolah ya. Di sini juga ada makanan-makanan ya. Di sana dari mulai gorengan sampai minuman-minuman yang sering dijual di warung baru. Nah, dan ini ada kantin sekolah, adanya di belakang ya, belakang kelas 12. Nah, jika adik-adik atau siswa-siswi
ingin jajan makanan berat, nanti ada di sini di kantin sekolah ya. Di sebelah sini ada sanggar OSIS MPK dan sanggar pramuka. Ya, nah, dan ini di sebelahnya IPS 4, sebelah IPS 4 itu di situ ada sanggar pramuka sama OSIS ya. Dan di sini ada sanggar PMR atau biasa kita sebut dengan UKM. Nah, dan ini terhimpit oleh kelas 12 IPA 4 dengan 12 IPA 3 ya. Ini ada ruang PMR. Jika adik-adik yang sakit, yang kalau ada ya kegiatan ekskul PMR, nanti ruangannya di sini ada ya. Dan di sebelah sini ada sanggar Paskibra. Ya udah. Nah, ini di belakang kelas 12 IPS 12, di sini ada sanggar Paskibra ya. Di situ juga ada sanggar Paskibra, sanggar Bengsas, dan ya dekat Kopsis juga. Oke. Kemudian ada WC. WC di SMA Negeri 1 Majalaya ini berjumlah 8, yaitu di sini, 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 dan di sini. Oh iya, yang di sebelah sini adalah WC guru, jadi jangan dipakai ya. Nah, tadi kan Tete sudah menjelaskan denah di SMA Negeri 1 Majalaya. Sekarang saatnya menjelaskan guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah, sekarang akan menjelaskan nama-nama guru dan wajahnya ya. Adik-adik ini dilihat ya wajah-wajah guru-gurunya. Takutnya salah orang ya, nanti memanggil itu namanya ternyata itu bapaknya ya. Oke, siap Ki? Bisa dilanjut? Oke. Untuk itu, Tete persilahkan kepada Teh Octavia untuk menjelaskan mengenai guru-guru di sini. Silakan Teh. Terima kasih Kak Dewi. Wah, sungguh luas sekali ya SMA Negeri 1 Majalaya ini. Dengan hormat, saya perkenalkan Kepala SMA. Nah, dan ini adalah seluruh SMA Negeri, guru-guru seluruh SMA Negeri 1 Majalaya dan staf-staf TU-nya ya. Negeri 1 Majalaya, Bapak Dr. Andes Haji Alan Suherlan MPD. Nah, ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalaya ya. Jadi adik-adik Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalaya ya. Ini ada Bapak Dr. Andes Haji Alan Suherlan MPD ya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan guru-guru SMA Negeri 1 Majalaya. Yang pertama ada bidang PAI atau Budi Pekerti. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke guru PAI ya. Oke, Ki, lanjut. Yang pertama ada Pak Amin SPDI. Yang kedua ada Pak Haji Maskur SPDI MM. Ke Pak Amin dulu. Yang pertama ada Pak Amin S. Nah, ini Bapak Amin ini biasanya dia mengajar di kelas 10 ya. Jadi bagi adik-adik yang kelas 10, tolong dilihat ya, ini adalah Bapak Amin ya. Takutnya nanti memanggil salah orang. Nah, ini Pak Amin ya. SPDI. Yang kedua ada Pak Haji Mas. Nah, dan ini juga Pak Haji Maskur, dia mengajar di kelas 10 juga ya. Jadi adik-adik ini coba dilihat lagi ya. Ini ada Pak Haji Maskur. Jangan sampai Pak Haji Maskur jadi Pak Sona ya. Oke, silakan lanjut. Kur SPDI MM. Yang ketiga ada Pak. Nah, dan ini Pak Budi ini ada guru kelas 12 biasanya ya, mengajar kelas 11 sama 12. Budiman Saipudin SPDI. Untuk selanjutnya ada di bidang biologi. Yang pertama ada Bu Dokteran. Nah, dan ini adalah Budia. Dia mengajar biasanya di kelas IPA kelas 10 ya. Jadi dilihat ya adik-adik semuanya nih, ini adalah Budia. Oke, lanjut. Dia Nawati Wijaya. Yang kedua ada Bu Teti. Nah, dan ini Bu Teti. Biasanya Bu Teti ini mengajar di kelas 11 ya. Trinayati SSI MPD. Lalu ada bidang BP atau BK. Yang pertama ada Bu Asti. Nah, dan ini Bu Asti ya. Ini guru BP kita. Dan ini biasanya mengajar di kelas 11 sama kelas 12 ya. Di Aminah SPD. Yang kedua ada Pasona Gusti. Dan ini saya sendiri ya. Ya, kenal ya. Takutnya ada yang nggak tahu saya ya.
Ini ada Pak Sona, biasanya dia mengajar di kelas 10 ya. Jadi BP kelas 10 adalah saya sendiri ya. Yang SPD. Yang ketiga ada Ibu Fajri. Nah, dan ini adalah Bu Fajrian Azmi ya. Ini mengajar di kelas 10 dan kelas 11 juga ya. Rian Azmi SPD. Nah, selanjutnya ada bidang bahasa Inggris. Yang pertama ada Bu Ende Zakia. Nah, dan ini Bunda ini guru bahasa Inggris ya. Dia mengajar di kelas 3 ya, di kelas 12. Nur Aziza SPD. Yang kedua ada Ibu. Nah, ini dan ini Bu Rianti ya. Dilihat ya, ini Bu Rianti biasanya ngajar di kelas 10. Jadi bagi adik-adik yang kelas 10, dilihat ya, ini ada Bu Rianti. Nanti takut salah ya. Bu Rianti Ratna Yanuar SPD. Yang ketiga ada Pak. Nah, dan ini Pak Rijal ya. Pak Rijal ini mengajar di kelas 10 ya. Coba lihat lagi wajahnya ya. Nah, udah. Rizal Ferdiansyah SU. Lalu ada bidang ekonomi. Yang pertama ada Bu Neneng Sadia. Nah, dan ini adalah guru ekonomi kelas 11 ya, Bu Neneng ya. Biasanya dia mengajar kelas 11. SPD. Yang kedua ada Pak Rizky. Nah, ini bagi yang nantinya masuk jurusan IPS, nanti akan ketemu Pak Rizky ya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin ya. Pak Rizky tapi ininya ke Pak Ang ya. Padahal Pak Rizky yang ini nih, lihat ya, bukan Pak Ang, ini Pak Rizky ya. Nah, ini ada kemarin ya. Dan yang ketiga ada Pak Ahmad. Nah, dan ini Pak Ahmad biasanya dia mengajar di kelas 10 ya. Coba lihat lagi. Ini jangan sampai tertukar dengan Pak Ahmad Rosdian ya, karena ini gurunya kembar ya. Awas, hati-hati, nanti gurunya Pak Ahmad panggilnya Pak Ahmad Rosdian ya. Rosdiana SPD. Lalu di sini ada bidang fisika. Yang pertama Ibu Erliani. Nah, dan ini di fisika ini ada Bu Erliani, biasanya dia mengajar di kelas 10 ya. Dan maaf ya, ini nggak ada fotonya ya, karena Bu Erliani mungkin waktu pengambilan foto nggak hadir ya. Oke, lanjut. Teranda. Nah, yang kedua ada Bapak Haji. Nah, dan ini Bapak Haji Ayan, ini ada guru fisika ya. Ini guru fisika kelas 11 biasanya ya. Ayan HSPD MSI. Nah, untuk bidang geografi, yang pertama ada Ibu Lilis Kuret. Nah, dan ini adalah Wakasek Humas ya. Ini Bu Lilis ini juga menjabat Wakasek Humas. Dia guru geografi kelas 12 ya. Esin SPD. Ada Ibu Imas Kartini SPD. Nah, dan ini adalah Bu Imas, biasanya dia mengajar di kelas 10 dan 11. Coba ya, lihat wajahnya. Nanti takutnya salah manggil lagi ya. Ibu Fani Nurul Jan. Nah, dan ini Bu Pani ya. Biasanya di Bu Pani ini mengajar di kelas 10 dan 11 ya. Nah, SPD. Nah, yang terakhir ada Ibu. Nah, dan ini Bu Tria ya. Dia nanti akan mengajar geografi biasanya di kelas 10 ya. 10 IPA biasanya ya. Ria Fitriani SPD. Selanjutnya ada bidang seni budaya. Yang pertama ada Ibu Leni Umar. Ya, stop. Nah, dan ini Bu Leni Umar, dia adalah guru seni ya. Ini masuknya ke seni rupa ya. Dan Bu Leni Umar ini biasanya menjadi guru kelas 12. Windiani SPD. Yang kedua ada Pak Mahfud. Nah, dan ini adalah Pak Mahfud, guru senior kita ya. Ini biasanya mengajar di kelas 10 dan 11. SPDI. Yang ketiga ada Pak Handi. Nah, dan ini masuknya ke seni musik ya, Pak Handiman. Dia mengajar biasanya di kelas 11 dan 12 ya. Iman Sudrajat SPD. Nah, dan yang keempat. Nah, dan ini adalah Bu Risa. Ini biasanya mengajar di kelas 10 ya. Jadi bagi adik-adik kelas 10 nanti ini lihat ya, ini adalah Bu Risa ya. Ada Ibu Risa Paujia SPD. Nah, yang selanjutnya ada bidang bahasa Indonesia nih. Yang pertama ada Pak Aef. Nah, dan ini guru bahasa Indonesia, ini ada senior kita Bapak Aef ya. Ini juga alumni dari SMA Negeri 1 Majalaya dulunya. Ini Pak Aef ini mengajar bahasa Indonesia, biasanya mengajar di kelas 10 dan kelas 12 ya. Saiful Haida SPD. Yang kedua ada Pak Deden Kurnia. Nah, dan ini adalah Pak, biasanya dipanggil Pak Deku ya. Jadi adik-adik yang nantinya kalau ada yang menanyakan Pak Deku itu yaitu Pak Deden Kurnia ya. Jadi ini mengajar bahasa Indonesia kelas
kelas 11 ya. SPD ada Pak Ade Suhaya. Nah, dan ini ada Pak Ade. Biasanya Pak Ade menggurui kelas 10 ya, bahasa Indonesia ya. SPD Pak Ahmad Rosdiani SPD. Nah, ini adalah kemarinnya yang tadi. Jika adik-adik nanti bertemu dengan Pak Ahmad Rosdiana, guru ekonomi. Nah, ini satu lagi nih, kemarinnya adalah Pak Ahmad Rosdiani ya. Yang tadi Rosdiana ya, yang guru ekonomi. Dan guru bahasa Indonesia, Pak Ahmad Rosdiani ya. Ya, salah tadi mas sedikit ya, lanjut. Ibu Nuri Indriani SPD. Nah, dan ini adalah Ibu Nuri. Biasanya dia mengajar di kelas 10 atau kelas 11 ya. Dan Ibu Fitra Mutiara Nah, dan ini Bu Fitra, guru bahasa Indonesia kelas 12 biasanya. Rahati SPD. Ada 3 guru bidang bahasa Jepang. Yang pertama ada Bu Haja Teti. Nah, dan ini adalah guru bahasa Jepang kita, senior juga ya. Ini adalah Bu Hajah Teti ya, yang sebentar lagi akan pensiun ya. Nah, ini biasanya mengajar di kelas 10 ya, Bu Hajah Teti ini ya. Setiawati DRA. Yang kedua ada Bu Fitra Muti. Nah, selain mengajar bahasa Indonesia, Bu Fitra juga mengajar bahasa Jepang ya, di kelas 10 biasanya ya. Rahati SPD. Dan yang ketiga ada Ibu Cucu. Nah, dan ini adalah Bu Cucu Siti ya, dia mengajar biasanya guru bahasa Jepang ya. Satu lagi nih guru bahasa Jepang kita, ada 3 orang ya, Bu Haji Teti, Bu Fitra, dan Bu Haji Teti. Jadi Bu Cucu ya. Bu Siti Saada AMP. Lalu ada bidang kimia. Yang pertama ada Pak Nans. Nah, dan ini guru kimia ya. Bagi nanti adik-adik ini biasanya mengajar di kelas 10. Nah, kenali ini adalah Pak Nan ya. Jangan sampai Pak Nan nanti tertukar dengan guru yang lain ya. Ini Pak Nan guru kelas 10 ya biasanya. Suryana SPD. Dan yang kedua ada Ibu. Nah, dan ini Ibu Haji Leni ya. Ini biasanya mengajar kimia di kelas 11 ya. Ibu Haji Leni Rukmini SPD. Kali ini Tete akan sebutkan guru matematika wajib. Yang pertama ada Ibu Elis. Nah, ini adalah Bu Elis ya. Ini guru matematika ya. Dia biasanya mengajar di kelas 11 dan kelas 12 ya. Nur Hayati DRA. Ada Bapak Asep Abbas. Nah, dan ini Bapak Asep Abbas. Biasanya dia mengajar di kelas 11 dan ya kelas 11 saja biasanya ya. SPD. Ibu Ina Suryati S. Nah, dan ini ada Bu Imas, guru matematika biasanya mengajar di kelas 12 ya. SPD. Ada Bapak Rudi Tuharya. Nah, dan ini Pak Rudi menjabat juga sebagai Wakase kurikulum ya. Selain menjabat Wakase kurikulum, dia juga adalah guru matematika. Biasanya dia mengajar di kelas 11 ya. Di SPD ada Ibu N. Fatima Agus. Nah, dan ini Bu Fatima ini mengajar matematika. Biasanya dia mengajar di kelas 10 dan 11. Fiani SPD. Ada Ibu Ulpah Nurul M. Nah, dan Bu Ulpah ini adalah guru matematika kelas 10 ya. SPD. Nah, selanjutnya untuk guru matematika peminatan ada Ibu Eti Kurnia. Nah, dan ini adalah guru matematika peminatan. Ini biasanya mengajar kelas 10 ya. Mati SPD dan Ibu Reni Fitrian. Nah, dan ini Bu Reni juga sama, biasanya mengajar di kelas 10 ya. Bagi adik-adik tolong dikenali juga Bu Reni dan Bu Eti ya. Ini SPD. Nah, selanjutnya ada bidang penjaskes. Yang pertama ada Bapak J. Nah, ini guru penjaskes ini adalah Bapak kesiswaan kita ya, Bapak Jenny ya. Dia menjabat juga ya sebagai kesiswaan, guru olahraga juga ya. Ini Purnama SPD. Yang kedua ada Bapak Kusnai. Nah, dan ini Pak Kusnedi sekaligus pelatih gulat ya. Bagi adik-adik yang ingin ikut eskul gulat, bisa ini pelatihnya Pak Kusnedi ya. Di SPD. Yang ketiga ada Ibu Rina. Nah, dan ini adalah Bu Rina. Bu Rina biasanya dia mengajar olahraga kelas 12 ya. Diani SPD. Ada Bapak Gilang Yuda. Nah, dan Bapak Gilang ini biasanya mengajar di kelas 11 ya. Pangestu SPD. Ada Bapak Ganjar Sidik. Nah, kalau Pak Ganjar ini biasanya di kelas 10 ya. Jadi adik-adik yang ingin apa? Nanti ini dilihat ya, ini Pak Ganjar ini mengajar di kelas 10 ya. SPD. Ada Pak Awal Tahu. Nah, dan ini adalah Pak Awal Taufik Mustaqim ya. Ini salah ya, bukan Ismail ya, tapi Mustaqim ya. Jadi ini mengajar biasanya di kelas 10 atau kelas 11 ya. Fit Ismail SPD. Lalu ada bidang PPKN.
Ibu Rusti Septiana S. Nah, dan ini guru PPKN kita ini sekaligus guru senior kita ya. Ini juga guru PPKN ya. Bu Rusti biasanya mengajar di kelas 12 atau kelas 11 ya. SPD. Ada Ibu Nurlela Agus. Nah, dan ini adalah Bu Nurlela guru PPKN juga. Dia biasanya mengajar di kelas 10 ya. Ina SPD. Dan Ibu Justina. Nah, dan ini Bu Justina juga biasanya mengajar di kelas 10 juga ya. Jadi silakan dikenal ya. Mardianti Yuniar SPD. Lalu di bidang prakarya ada Bapak Supri Aryan. Nah, dan ini ada prakarya ya. Kelas 10 biasanya ada prakarya, kelas 10, 11, 12 ada ya prakarya semuanya ya. Nah, ini Pak Supri guru prakarya biasanya mengajar di kelas 10 dan 11 biasanya. Di SPD Bapak Rizky Fauji SPD. Nah, selain mengajar di kelas di pelajaran ekonomi, Pak Rizky juga mengajar di prakarya ya. Ini Pak Rizky yang tadi guru ekonomi ya. Jadi bukan ada dua bukan kembar ya, tapi ini Pak Rizky satu orang, dua mata pelajaran ya. D. Dan Bapak Ahmad Rusdiana. Nah, sama juga dengan Pak Ahmad Rusdiana ya. Ini emang kembar sih kalau Pak Ahmad ya, tapi nggak kembar 3 ya, kembarnya 2 ya. Ini guru ekonomi sekaligus guru prakarya ya. SPD. Nah, adik-adik, di sini ada guru biologi lintas minat, di mana guru biologi tersebut guru untuk jurusan IPS. Yang pertama ada Ibu El. Nah, ini ada jurusan biologi lintas minat ya. Nanti ini biasanya Bu Eltra ini mengajar di kelas 10 ya atau kelas 11 biasanya. Dan kelas Cita 12. Oktora SPD. Dan yang kedua ada Bapak Supli. Nah, dan Pak Supli juga ini biasanya bisa guru prakarya atau biologi juga ya di lintas minat. Ini biasanya Pak Supli kalau guru lintas minatnya biasanya mengajar di kelas 11 ya. Ariandi SPD. Nah, di sini juga ada guru sejarah Indonesia. Yang pertama ada Ibu Ayi. Nah, dan ini guru sejarah Indonesia ada Bu Ayi ya. Biasanya Bu Ayi mengajar di kelas 11 atau 12 ya. Maimuna SPD. Yang kedua ada Ibu Den. Nah, ini sama juga Bu Denti biasanya mengajar di kelas 11 atau 12 ya. Nur Fitria Dahwanti SPD. Ibu Eka Wid. Nah, dan ini Bu Eka biasanya mengajar di kelas 10 ya, sejarah ya. Bagi anak IPS silakan ini ya, ini Bu Eka ya. Sari SPD. Nah, kalau di jurusan IPS ada 2 mata pelajaran sejarah. Ada sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Nah, untuk Bapak Anggali Permata. Nah, kalau sejarah ini ada 2 ya, sejarah peminatan dan sejarah Indonesia. Dan sejarah peminatan adalah apa? Bu ini, Bu Ida. Ayo. Oh ya, biasanya Pak Angga di kelas 10 biasanya sejarah Indonesia biasanya atau sejarah peminatan, di kelas 11 ya ditukar sama Bu Ida biasanya. Ini adalah sejarah peminatan dan sejarah Indonesia ya. Bu Eka dengan Pak SPD Angga. dan Ibu Ida Widaningsi SPD. Beliau pula mengajar sejarah peminatan. Selanjutnya ada bidang bahasa Sunda atau Mulok. Yang pertama ada Ibu Erin R. Nah, dan ini guru bahasa Sunda kita ya adalah Bu Erin. Biasanya dia mengajar di kelas 12 atau kelas 11 ya. Dan kelas 10 juga biasanya mengajar ya. Fani SPD MPD. Dan yang kedua ada Ibu Nen Ingrid. Nah, dan ini Bu Ingrid ya, biasanya disebut Bu Ingrid ya. Kalau Bu Neng ini biasanya jarang ya yang manggil Bu Neng ya. Biasanya disebut Bu Ingrid. Nah, ini mengajar di kelas 10 biasanya ya. HSPD. Dan yang terakhir ada bidang sosiologi. Ada Ibu Eni Rohai. Nah, dan ini adalah Bu Eni ya, guru sosiologi sekaligus senior kita ya. Dia biasanya mengajar di kelas 10 dan kelas 12 ya. SPD dan Ibu Cindy. Nah, dan ini Bu Cindy ya, guru muda ya. Dia mengajar di kelas 10 ya, Bu Cindy Permata ya. Permata Alam SPD. Wah, cukup banyak ya guru yang ada di SMA Negeri 1 Majalaya ini. Tolong diingat ya. Demikianlah penjelasan mengenai SMA Negeri 1 Majalaya. Semoga informasi ini dapat membantu ya. Selamat bergabung, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bapak, ada pertanyaan matematika peminatan. Apa? Matematika peminatan itu apa katanya? Apanya? Ada pertanyaan tadi. Oh, matematika peminatan. Ya, sama. Jadi Jadi nanti itu dijawab aja nanti di kelas masing-masing gitu aja ya. siapa? Oke, bagi adik-adik, siswa-siswi semuanya, sekarang karena waktunya mau adzan duhur, ya,
cukupkan sekian dari Bapak, segitu aja. Nanti untuk pertanyaannya nanti dicatat saja di di grup masing-masing kelas ya. Oke, mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.